Maka manusia bukan tentang bagaimana dia hidup saja, tapi bagaimana dia mati. Dan bagaimana dia mati ditentukan dari bagaimana dia hidup. Ketika dia hidup untuk masyarakat, lillahi ta'ala dengan ikhlas, maka dia akan mati sebagai pahlawan, dan pahlawan tidak akan pernah mati kecuali fisiknya, tapi akan abadi di hati orang-orang yang diperjuangkan oleh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di momentum Hari Pahlawan, kemarin itu kita penting menjadikan Hari Pahlawan ini bukan hanya hari kebangsaan, tapi juga hari keislaman. Karena memang Islam memandang tinggi dan menjunjung tinggi pahlawan-pahlawan. Bukan hanya pahlawan dalam agama, tapi pahlawan kemanusiaan, pahlawan kebangsaan, semua kepahlawanan yang dijalani dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah dan menegakkan nilai-nilai luhur, baik itu kebangsaan, kemanusiaan, dan apalagi keagamaan. Karena itu, sebab semua hal di muka bumi ini akan berdiri teguh dengan pondasi pengorbanan-pengorbanan dari para pahlawannya. Sehingga semuanya menghormati para pahlawannya. Bangsa ini berdiri teguh hingga kini karena jasa para pahlawan. Agama Islam berdiri teguh hingga saat ini salah satunya karena jasa para pahlawan itu. Bahkan Al-Quran bisa sampai ke kita saat ini ya karena jasa para pahlawan, yaitu orang-orang yang menghafal Al-Quran dulunya, kemudian menuliskan Al-Quran dan mencetaknya hingga saat ini. Mereka semua adalah para pahlawan. Sehingga agama Islam menjunjung tinggi para pahlawan-pahlawannya. Misalnya, orang-orang yang terlibat dalam Perang Badr, mereka salah satu pahlawan pertama dalam Islam. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, peperangan itu disebut Yaumul Furqan, atau hari pencerahan. Dan para ahli Badr, atau Al-Badri, orang-orang yang terlibat dalam Perang Badr, mereka yang gugur di Perang Badr, yang jumlahnya 313 tersebut, dimuliakan dalam Islam, sehingga kata Nabi dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari, mereka itu dijamin masuk surga karena kepahlawanannya dalam Islam. Sebab tidak main-main, di masa awal-awal Islam, mereka mau mempertaruhkan dirinya dalam peperangan demi tegaknya agama Islam di tengah guncangan orang-orang musyrik dan kafir pada saat itu. Intinya adalah pahlawan itu dimuliakan dalam Islam. Dan kita dididik dalam agama ini untuk menjadi pahlawan. Bukan hanya pahlawan dalam agama, tapi juga dalam nilai kebangsaan ataupun nilai kemanusiaan. Karena itu kita misalnya dididik oleh Allah melalui momentum berpuasa, dengan tidak mengambil semua yang menjadi hak kita. Sesekali sesuatu yang menjadi hak kita, jangan kita ambil untuk diberikan bagi sesuatu yang bersifatnya kemaslahatan atau kemanfaatan bagi masyarakat yang jauh lebih luas. Seperti puasa, di mana makan dan minum itu sesuatu yang halal saja, asalkan yang dimakan dan diminum itu sesuatu yang halal. Tapi di bulan Ramadan, saat berpuasa, kita diminta untuk tidak makan dan tidak minum dalam jangka waktu tertentu, menahan diri, merelakan diri tidak makan dan tidak minum untuk kemaslahatan yang jauh lebih besar bagi diri kita ataupun orang lain. Dalam momentum tertentu ketika bulan haji dan kita berangkat haji, kita diminta untuk merelakan waktu kita beberapa hari, cuti dari kerja misalnya, cuti dari segala aktivitas untuk pergi ke Baitullah, untuk kemaslahatan yang lebih besar bagi diri kita ataupun orang lain. Kita intinya dididik oleh Allah, sesekali apa yang menjadi hakmu jangan kamu ambil, jika itu ketika kamu lepaskan bisa mendapatkan kebaikan atau kemaslahatan bagi banyak orang. Misalnya, saya memiliki deretan buku.
sesekali, mungkin seminggu sekali atau setiap hari, tapi dalam jam-jam tertentu saya buka bagi orang lain untuk membacanya. Agar buku yang seharusnya hanya mencerahkan diri saya bisa mencerahkan lebih banyak orang. Maka saya akan menjadi pahlawan bagi pencerahan intelektual banyak orang misalnya. Padahal ini hak saya untuk saya tidak meminjamkannya kepada orang lain. Tapi sesekali hak itu dilepaskan demi kemaslahatan orang lain. Itulah pahlawan dalam Islam yang kita diajari untuk melakukan itu melalui puasa tadi, haji atau yang lainnya. Sesekali ayo, jangan cuma makan hak kita. Sesuatu yang menjadi hak kita berikan kepada orang yang lebih banyak. Itulah pahlawan. Dan puncaknya, hak paling dasar kita adalah hak hidup. Ketika nyawa ini diberikan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Tidak mesti melalui peperangan. Apalagi di era damai, di bangsa kita yang penuh kedamaian ini. Tapi, kata ayah saya, mewakafkan umur kita untuk kebaikan. Jadi gak hanya untuk cari kerja, cari makan, ngasih makan keluarga. Tapi berbuat untuk kebaikan yang lebih luas. Gak hanya ngasih makan keluarga, tapi kalau bisa ngasih makan masyarakat. Gak hanya mencerdaskan orang sekitar kita, tapi mencerdaskan lebih luas masyarakat. Melalui konten di YouTube misalnya, dan lain sebagainya. Intinya hidup itu tidak hanya untuk diri sendiri. Itulah hidupnya seorang pahlawan. Dan itulah sebaik-baiknya kehidupan, kata Nabi. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah, karena pentingnya kepahlawanan dalam Islam ini, sehingga Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 169 menyebutkan pahlawan itu sampai kapanpun dia tidak akan pernah mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka kalaupun harus mati secara fisik saja. Tapi orang yang berjuang di jalan Allah sebagai pahlawan, baik bangsanya, baik bagi agamanya, baik bagi kemanusiaan, walaupun nyawanya telah tiada, mereka akan tetap hidup di sisi Allah, mendapatkan rezeki sehingga mereka bahagia, dan rezeki itu akan mengalir bahkan kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi mereka tidak akan pernah benar-benar mati. Adapun orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri dan tidak menjadi pahlawan, apalagi untuk dirinya sendiri pun dia kacau, bisa jadi dia hanya bernyawa tapi tidak hidup. Saya kasih contoh begini. Kalau Anda pergi ke makam orang-orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya Anda pergi ke makam Sunan Ampel, di sana ada aktivitas ekonomi yang menghidupi ribuan orang dan keluarga. Ada yang berjualan ini, berjualan itu, dan jualan itu laku karena peziarah ke makam Sunan Ampel. Sunan Ampel yang sudah wafat bisa menghidupi ribuan orang dan keluarga. Atau guru tua Habib Idrus Al-Jufri di Palu. Walaupun sudah wafat hingga kini terus sekolahnya yaitu Al-Khairat terbangun hingga 1.800 lebih sekolah. Adapun kita yang hidup ini kadang ngasih makan keluarga sulit. Keluarga kita sendiri bukan keluarga orang lain. Kadang ngasih makan diri sendiri pun kita kesulitan. Jangankan bangun sekolah. Nyekolahin anak kita kadang susah. Maka pertanyaannya, siapa yang hidup, siapa yang mati? Kita atau Sunan Ampel? Kita atau guru tua? Maka orang yang mewakafkan umurnya di jalan Allah hingga mati di jalan Allah untuk bangsanya, untuk kemanusiaan, untuk agamanya, dia tidak akan pernah mati, kata Allah. Dia akan terus hidup. Orang yang berjuang untuk menulis buku bagi pencerdasan masyarakat, ketika dia mati, akan terus ilmunya itu melalui bukunya dibaca oleh banyak orang. Orang yang membuat konten YouTube dengan ikhlas untuk mencerdaskan masyarakat, bukan hanya dalam hal agama, tapi tentang teknologi, mencerdaskan dalam hal pendidikan, mencerdaskan dalam hal teknik, maka walaupun dia mati, YouTube-nya masih berjalan, pahalanya. Mungkin AdSense-nya nggak berjalan, tapi pahalanya terus berjalan. Sehingga pahala itu akan abadi meskipun kita wafat, kata Nabi. Dia akan menjadi amal jariyah bagi kita, karena di antara yang tidak pernah terputus, ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita mati.
dia akan terus mengalir. Manusia pada akhirnya hanya hidup dalam kurun waktu puluhan tahun. Maka mereka yang beruntung adalah mereka yang meninggalkan legacy ketika mereka mati dengan berkarya. Maka seorang pahlawan adalah seorang yang berkarya dalam berbagai bidang. Yang terpenting, karya itu diniatkan dan ditujukan untuk Allah dan dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah, tidak melanggar. Apapun karya Anda, bukan hanya di bidang agama, di bidang kebangsaan, di bidang kemanusiaan, di bidang keilmuan, di bidang seni, di bidang teknologi, asalkan diniatkan untuk Allah dan ditujukan untuk Allah serta dijalani, tidak melanggar hal-hal yang haram, maka Anda akan meninggalkan legacy, Anda akan menjadi pahlawan di bidangnya masing-masing, dan karena itu Anda akan mendapatkan rezeki di sisi Allah meskipun Anda sudah wafat. Anda akan hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena itu orang yang wafat sebagai pahlawan, dia tidak pernah terasa hilang di masyarakat. Nabi Muhammad sampai sekarang terasa engkau di sini. Para pahlawan bangsa ini sampai sekarang terasa ada di sekitar kita. Kita masuk sebagian rumah orang, ada foto-foto para wali yang sudah wafat beratus-ratus tahun yang lalu. Ada foto pahlawan-pahlawan Bung Karno, Bung Hatta yang sudah wafat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Foto Panglima Sudirman, foto ini, foto itu. Mereka terasa masih hidup, memberikan energi. Pakaikan Bung Tomo beberapa puluh tahun yang lalu masih menjadi energi bagi kita saat ini. Karena mereka hidup di sisi Allah. Tapi kadang orang yang hidupnya untuk diri sendiri, boro-boro bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Kadang ditahlilin cuma 3 hari doang. Mentok 7 hari doang diingat. Setelah itu jangankan orang lain, keluarganya kadang lupa. Kadang sampai makamnya hilang. Maka manusia bukan tentang bagaimana dia hidup saja, tapi bagaimana dia mati. Dan bagaimana dia mati ditentukan dari bagaimana dia hidup. Ketika dia hidup untuk masyarakat, lillahi ta'ala dengan ikhlas, maka dia akan mati sebagai pahlawan, dan pahlawan tidak akan pernah mati kecuali fisiknya, tapi akan abadi di hati orang-orang yang diperjuangkan oleh dia. Karena itu, para pahlawan dalam bahasa Islam disebut asyahid. Mereka jamaknya disebut syuhada. Apa makna syahid dan syuhada? Syahid dan syuhada yakni orang yang bersaksi dan bangkit. Mereka bersaksi tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Mereka hidup bukan ikut arus. Mereka hidup sebagai saksi. Dari mereka kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dari karya mereka berupa buku, dari YouTube mereka, dari perjuangan mereka kita tahu, oh ini yang baik, ini yang buruk. Mereka sebagai garis pembatasnya. Yang kedua, mereka bangkit. Artinya mereka terus hidup di hati kita sebagai inspirasi, sebagai kekuatan, sebagai sebab kita masih ada saat ini karena para pahlawan di zaman dulu. Pahlawan agama, pahlawan bangsa, pahlawan kemanusiaan, pahlawan keluarga, semua pahlawan. Karena itu, kita akan terus mengenang mereka. Kita akan terus mendoakan mereka sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka. Selamat Hari Pahlawan. Semoga para pahlawan diterima di sisinya. Dan semoga kita mewarisi kepahlawanan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.